Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Desti, masih tetap di channelnya Kak Desti Salim Vlog. Kali ini Kak Desti akan menjelaskan materi sejarah peminatan di kelas 1 tingkat SMA. Kebetulan Kak Desti juga mengajar di salah satu SMA, yaitu mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelum kalian melanjutkan atau penjelasan dari Kak Desti, jangan lupa untuk like, comment, share to your friend, kemudian subscribe, karena yang kalian lakukan ini dapat membantu atau memberi semangat kepada Kak Desti dalam pembuatan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini Kak Desti akan menjelaskan materi bab 5, yaitu penelitian dan penulisan sejarah. Silakan adik-adik semua siapkan bukunya sambil adik-adik menyaksikan video Kak Desti, karena itu dapat mempermudah kalian memahami materi. Sebelum di materi penelitian dan penulisan sejarah ini, di bab-bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teorinya, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang actionnya. Nah, di teori itu kalian sudah mempelajari tentang manusia dan sejarah, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai sumber, sejarah sebagai seni, dan sumber-sumber sejarah. Nah, di situ kita sudah memahami teori-teorinya. Nah, di sini kita dituntut bagaimana kita mengaplikasikan teori itu sehingga menjadi suatu tulisan atau suatu karya ilmiah yang dapat berguna untuk diri kita sendiri dan juga yang membaca. Nah, di penjelasan pertama kita harus tahu dulu, yaitu metode sejarah. Harus tahu dulu metode sejarah, ya. Sebenarnya kita ada dari kata metode dulu, ya. Metode itu adalah teknik, cara, ya, dalam suatu penulisan atau karya ilmiah. Nah, di sini karena kita belajar sejarah, kita menggunakan metode sejarah. Sebenarnya metode itu banyak, ada yang namanya metode kualitatif, kuantitatif. Nah, kali ini kita menggunakan metode sejarah. Apa sih metode sejarah itu? Lihat di definisinya. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dari masa lampau. Nah, ini definisi dari metode sejarah. Proses pengujian, proses langkah, teknik-teknik kita dalam melakukan penelitian itu harus berdasarkan dengan metodenya, biar kegiatan itu secara struktur, dapat dikerjakan dengan secara struktur dan bertahap, dan itu dapat sangat membantu kita dalam melakukan penelitian tersebut, mulai dari pengumpulan data hingga akhir menjadi suatu karya ilmiah atau tulisan. Nah, kedua, kita memahami apa itu penelitian. Nah, penelitian ini, ya, menurut Supranto, penelitian merupakan kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Nah, inilah kata Kak Desti, kita actionnya dari suatu teori-teori sebelumnya. Ya, kita tahu sejarah itu ini nih sih, tulisan itu ini, buku, novel, karya ilmiah. Nah, itulah penjelasan dari penelitian. Kembali lagi ke bab 2 kemarin, kita sudah belajar mengenai sejarah itu sebagai kisah, sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai peristiwa. Hal tersebut sering kita temukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu kan adalah suatu sumber, ya kan, sumber yang sering kita ketemui di sehari-hari kita. Nah, bagaimana sih kita dapat membuat hal tersebut? Nah, tentu kita memiliki langkah-langkah dan proses-proses pembuatan historiografi tersebut atau karya ilmiah tersebut, atau suatu tulisan, ya. Di situ kita mempelajari hari ini. Nah, langkah-langkah penelitian sejarah. Pertama itu harus menentukan topik. Nah, topik ini apa sih? Topik itu adalah ide pokok, arah mau kemana kita membuat penelitian tersebut. Misal contoh, ide pokoknya kita harus cari ke arah mana? Apa tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang sosial, ataupun tentang politik, ya, terserah penelitian. Yang penting itu harus yang terbaru. Nah, pemilihan topik harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, harus menarik untuk diteliti. Kenapa harus menarik untuk diteliti? Karena yang kita teliti itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Dan
harus mencari topiknya itu yang up to date, ya mungkin sedang booming sekarang seperti itu. Kemudian asli, kenapa harus asli? Ya, kita harus mencari sumber-sumber yang terbaru agar bisa menjadi teori baru. Makanya asli, jadi kita tidak bisa meng-copy paste dari karya orang lain, karena kalau asli itu kita bisa mempertanggungjawabnya sendiri, ya, atas apa yang sudah kita tuliskan, sehingga menjadi teori baru bagi pembaca. Kemudian ketersediaan sumber. Nah, ini penting sekali, ketersediaan sumber. Kira-kira sumber yang kita teliti itu mudah atau tidak kita cari, bisa tidak kita jangkaui. Nah, jadi kita harus lihat kondisi, ya, meskipun dia up to date atau apa. Tapi kalau sumbernya susah, Anda harus berpikir 2 kali dalam meneliti. Kemudian kedekatan emosional. Nah, kedekatan emosional ini ketertarikan kita. Kita tertarik atau tidak? Kalau tidak, jangan. Ya, misal meskipun dia booming, itu bisa dijadikan sebagai sejarah, ya. Tapi kita tertarik atau tidak? Kalau tidak tertarik, jangan dilakukan, karena harus niat dengan ikhlas, suka, senang, meneliti itu harus happy, biar kita di tengah jalan tidak putus, tidak ada problema di kemudian harinya, di kedepannya, hingga dia menjadi suatu karya ilmiah, dia lancar berdasarkan metodenya tadi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu heuristik. Heuristik ini yaitu pengumpulan sumber, ya. Nah, di sini adalah langkah awal dalam berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data. Ini adalah langkah awal. Ya, sudah kita dapat topik, sudah dapat tentang topiknya ekonomi. Nah, kemudian kita heuristik pengumpulan data. Langkah awal kita mengumpulkan sumber, ada berupa wawancara dan juga ini ya, studi pustaka. Nah, di studi pustaka itu kita mencari sumber seperti buku, majalah, di situ ada ya sebagai pustaka, ya, sumber bisa berupa buku, yaitu studi pustaka. Kemudian sumber yang kedua kita bisa carikan yaitu melalui wawancara. Wawancara itu kita mewawancarai dan memberi pertanyaan kepada orang yang tahu atas peristiwa tersebut, ya, yang akan kita tanyakan berupa 5W1H. Siapa, kapan, di mana, bagaimana, itu yang harus kita perhatikan dalam meneliti hingga kita mendapatkan sumbernya. Dan kemudian yaitu verifikasi. Nah, verifikasi ini pemeriksaan terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Nah, kita sudah mengumpulkan sumber. Sudah berapa sumber? Ini buku dari buku A, buku B, buku C, ya, wawancara A, B, C. Nah, kira-kira itu dia support atau tidak dengan penelitianmu. Jadi kamu harus memverifikasikan dulu ini layak digunakan atau tidak digunakan. Ya, kalau iya kamu lanjutkan, kalau tidak boleh disingkirkan, ya, karena kita memverifikasikannya terlebih dahulu. Kemudian eksplanasi, menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Tahu dulu sebab akibatnya, kita bandingkan dari peneliti A dengan penelitian kita dan penelitian B. Nah, di situ kita harus mengetahui hipotesisnya. Di tahap ini kita harus tahu sebab akibatnya, seperti itu, ya. Kemudian kita ke historiografi. Nah, di sini setelah kita sudah ada iming-iming, bayangan, ya, kita ke historiografi. Kita baca dulu definisinya. Historiografi yaitu rekonstruksi imajinatif tentang masa lampau. Mau di pinggir jalan ya rumahnya. Lagi, historiografi merupakan rekonstruksi imajinatif tentang masa lampau berdasarkan dengan data yang diperoleh. Nah, di historiografi ini adalah langkah akhir, ya. Di sini kita berimajinatif, bebas dalam berpikir. Setelah kita sudah mengetahui kemana arah kita akan menulis. Jadi sudah ada konsepnya. Di sini kita tinggal menulis ria, ya. Di historiografi ini adalah bentuk tulisannya, ya. Bentuk tulisannya itu harus ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam berimajinatif, ya, sehingga
membaca. Kemudian jangan lupa juga majasnya, figurative language-nya ya. Di historiografi ini penyusunan kata ya, penyusunan ceritanya itu harus dideskripsikan, diurutkan secara kronologi ya, berurutan, bertahap. Karena itu lebih mudah untuk pembaca memahami isi tulisan tersebut. Nah, kemudian harus bersifat deskriptif naratif karena kita menggunakan metode sejarah. Kemudian di situ harus terdapat 5W1H. Ya, ingat pertanyaannya 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Dalam penelitian itu harus tercantum di dalam tulisan tersebut. Jadi historiografi ini ada urutan yang perlu digunakan dalam mendeskripsikan, yaitu isi dari tulisan tersebut harus bersifat kronologi ya, agar mudah dipahami oleh pembaca terhadap tulisan tersebut. Nah, cerita tersebut harus diceritakan secara deskriptif naratif. Kenapa kita menggunakan metode sejarah? Jadi di situ harus berurutan tetapi diceritakan sesuai fakta yang ada ya, secara kronologi. Ingat, kronologi itu dia berurutan. Nah, disitulah historiografi ini seorang sejarawan itu memang harus memiliki imajinatif yang bagus ya, imajinatif yang tinggi. Maaf, azan. Oke, saya pikir cukup ya untuk penjelasan bab 5 bagian A, yaitu langkah-langkah penelitian sejarah. Untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana kita melakukan penelitian sejarah, strukturnya itu seperti apa. Oke, Kak Desti akhiri. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar dan kita akan mendiskusikannya di lain video ya. Saya Kak Desti minta maaf jika ada salah, dan Kak Desti akhiri ini dengan bilang jangan lupa untuk like, share, comment, and then subscribe. Don't forget to do it. And I say thank you so much for today and see you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Mwah.